Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini video pertama kali gua dan gua di sini niatnya ngebuat channel ini buat memfasilitasi gua buat ngobrol dengan orang lain. Untuk kali ini gua bakal ngajak ngobrol salah satu temen gua dari SMA yang satu SMA sama gua dan sekarang dia jadi mahasiswa di salah satu kota Serang, di kota Serang lebih tepatnya kalau gua nggak salah. Langsung aja deh gue panggil. Ini dia, Handi Sugiarto. Siap. Ya. Halo Di, apa kabar? Baik. Sehat. Di, gue jelasin dulu sedikit tentang konten gue. Siap. Di konten gue ini gue nantinya mau ngajak ngobrol narasumber gue. Dan di sini lu sebagai narasumber. Siap. Oke. Mungkin gue perkenalin dulu Handi ini siapa. Nah, Handi ini merupakan teman SMA gue dan dia sekolah dan dia sekarang jadi mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota Serang. Mungkin lebih jelasnya lu bakal jelasin kali ini. Biar enak. Oke, baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Handi Sugiarto. Yes. Ya, saya aslinya dari Jakarta. Saat ini saya mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus Serang. Kampus Serang. Ya. Oke. Mungkin basa-basi dulu dikit lah. Oke, Lu siap. dari jurusan apa? Jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang semester 5. Semester 5. Gue pengen tanya sih, PGSD itu ngapain aja? PGSD. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang suka mikirnya PGSD mah gampang, cuman ngajar anak-anak doang, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, padahal nggak semudah itu gitu. Di awal semester kita akan belajar tuh konsep-konsep dasar pendidikan, konsep dasar MTK, IPS, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, padahal nggak semudah itu, banyak banget yang harus kita ketahui dari pendidikan ini gitu. Karena PGSD tepatnya guru SD itu belajar tuh bukan hanya kognitif, tapi juga efektif dan psikomotor siswa. Oke, sorry gue potong dulu. Berarti Siap. artinya lu di sini PGSD itu fakultas yang dipersiapkan untuk menjadi guru SD. Iya. Iya. Guru SD. Oke, ya dari guru SD ini artinya lu dipersiapkan untuk ngobrol dengan anak kecil. Iya, bisa jadi. Iya, emang benar. Iya kan? Iya, Benar. Nah, gue pengen tahu tadi praktikumnya ngapain aja. Kenapa lu bilang Praktikum. bukan praktikum, lu belajarnya nggak gampang, kata lu tadi, lu ngomong kan? Benar. Penjelasan lu sebelumnya lu ngomong nggak terlalu gampang, agak susah. Nah, apa yang susah tadi? Gampang enggaknya tergantung orang dan tergantung mata pelajaran apa, gitu, Betul. MK apa. Nah, untuk yang mudahnya dan gampang itu kan balik lagi ke diri masing-masing ya. Tapi emang ada unsur-unsur kesulitan yang ada dan dirasakan oleh semua mahasiswa gitu. Karena kita mau nggak mau harus belajar masalah psikologis anak gitu. Mulai dari perkembangan dan pertumbuhan anak, ada belajar pedagogik, andragogik dan lain sebagainya gitu. Oke. Mungkin itu cukup untuk PGSD basa-basi sebenarnya Sekilas, tadi. iya. Sebenarnya yang mau gue naikin sekarang adalah Handi ini salah satu dia adalah mahasiswa berprestasi dari UPI. Nah, gue pengen nanya dulu, definisi mahasiswa berprestasi itu apa sih? Karena banyak dari teman-teman mungkin nggak tahu. Sebenarnya mahasiswa berprestasi itu sederhananya mereka mahasiswa yang unggul dan telah mencapai sesuatu dan diberi penghargaan oleh kampus. Sebenarnya semuanya bisa memiliki macam-macam variatif berprestasi ya. Bisa menang lomba dikatakan berprestasi, IPK-nya tinggi itu bisa dikatakan berprestasi dan lain sebagainya, tergantung pemahamannya masing-masing. Kalau berarti definisi mahasiswa berprestasi itu salah satu mahasiswa yang aktif baik ekstrakurikuler, akademik, organisasi. Iya. Nah, itu mahasiswa Itu berprestasi. bisa. Karena nggak semua orang bisa mencapai hal tersebut. Gitu. Kalau gitu gue tanya, gimana caranya jadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama itu percaya diri. Percaya diri. Oke, Iya. satu percaya diri. Yang kedua itu rajin, tekun, ulet itu. Yang ketiga itu mampu beradaptasi dengan orang lain. Itu sih gua rasa itu itu umum banget. Secara spesifik kan ada regulasinya tuh. Apa yang menjadi penilaian biar jadi mahasiswa berprestasi? Saya dalam mungkin dalam bidang kognitif, pengetahuan. Maksudnya dalam jangka bidang itu pengetahuan. Mungkin mahasiswa yang berprestasi ini lebih tahu daripada yang bukan gitu. Kata berprestasi itu bisa dikatakan lebih kalau kata saya. Enggak, sorry.
maksud gua yang gua tanyain itu regulasi gimana cara lu jadi mahasiswa berprestasi. Mungkin dari setiap kampus kan beda-beda. Nah, di UPI Serang sendiri lu jadi mahasiswa berprestasi itu kayak gimana? Apakah ada poin-poin tertentu kayak lu minimal IPK 3 terus dan lain sebagainya itu yang apa aja? pasti ini kalau membahas mahasiswa berprestasi ya, di umum aja secara umum itu IPK minimal ada yang 2,75, ada yang 3, ya itu semua. Di Serang? Ya sekitar segitu, 2,75, 3 gitu. Okay. Nah terus apa ya, memenangkan lomba gitu, yang membedakan kita dengan yang lain mungkin banyak IPK di atas 3 ya, banyak banget apalagi pendidikannya. Tapi yang membedakan mungkin dia menang lomba di tingkat kota, nasional, atau di tingkat provinsi dan lain sebagainya, bahkan internasional gitu. Untuk teman-teman yang mau jadi mahasiswa berprestasi harus punya achievement atau penghargaan di tingkat kota dan sebagainya. Bisa itu menambah gitu. Nambah dan juga aktif di organisasi. Aktif juga, termasuk keaktifan juga penting banget. Keaktifan. Apa yang udah lu lakuin setelah lu jadi mahasiswa berprestasi? Ini karena teman-teman mungkin nggak tahu setelah dinobatkan jadi mahasiswa berprestasi apa yang harus kita lakukan. Nah, lu punya nggak sih tuntutan-tuntutan dari kampus yang mewajibkan lu jadi, maksudnya setelah lu menjadi mahasiswa Pasti berprestasi? biasanya ada sih. Apa? Biasanya ada. Apa Biasanya tuh kita disuruh mau ngebuat apa ke depannya gitu. Mau ngapain, misal meningkatkan IPK atau apa hal sederhananya ya. Mau ngapain gitu. Nah, kalau gue sih paling ya meningkatkan prestasi, terus juga membangun sebuah organisasi yang baik dan bagus gitu. Udah terrealisasikan belum membuat organisasi? Kalau membuat bareng-bareng ya, bersama, bukan sendiri ya, udah gitu. Jadi tuntutannya itu gue kira tuh mungkin mahasiswa berprestasi dituntut untuk ada sesuatu aksi di kampus, ibarat kata lu mau ngebuat apa gitu. Gue kira nah di situ lu punya sesuatu buat kampus gitu yang lu kasih. Ada apa sih? Ditanyain tentang literasi. Literasi. Jadi lu gue ingin memajukan literasi di kampus gitu, karena setiap kebijakannya, seleksinya tuh masing-masing kampus ya beda-beda gitu. Jadi nggak selamanya diminta mau jadi apa, mau membuat apa gitu. Tapi lu pribadi mau memajukan literasi di kampus UPI Serang. Iya. UPI Serang. Iya. Boleh. Yang lain? Sebenarnya gue mau nanyain ini sih lebih spesifik. Iya. Setelah lu jadi mahasiswa berprestasi, orang-orang lebih dekat sama lu atau banyak yang ngejauhin lu? Karena gue rasa setelah kita dilabelin sesuatu atau setelah suatu penghargaan, ada orang-orang yang nggak suka dan pasti ada yang suka. Nah, gue mungkin nanya, lu lebih banyak dapat penerimaan oleh teman-teman lu atau lu malah dijauhi? Tergantung. Kalau gue nanya pengalaman lu pribadi sih. Pengalaman pribadi. Disenengin sih. Lebih dideketin. Iya. Lebih dideketin. Oke, selanjutnya gue mau nanya terkait kelebihan jadi mahasiswa berprestasi. Karena setiap kampus biasanya cuma punya satu mahasiswa berprestasi. Nah, kelebihan lu dibanding mahasiswa lain yang tidak dilabeli mahasiswa berprestasi apa? Sebenarnya ini kelebihan gua emang dari dulu. Gaya banget ya, dari SMA ya. Apa sih sombong di sini? Sombong banget. Iya. Mungkin bukan lebih ke kognitif ya, ke otak, ke pintar, itu sama banget gua sama kalian semua, malu. Bahkan lu lebih pintar dari gua bisa jadi dan lain sebagainya. Iya juga sih. Iya juga. Tapi ada ya unsur-unsur lain gitu yang membedakan kita, kayak misal kayak kepercayaan diri lebih tinggi gitu ketika kita berada di depan umum, atau ketika kita berada di posisi yang mana itu kita mungkin bisa lebih pede dibandingkan yang lain. Karena kepercayaan diri itu penting banget, dan gue merasa lebih percaya diri aja dibandingkan yang lain. Oh, artinya setelah lu dapat label mahasiswa, setelah lu dapat jadi mahasiswa berprestasi, lu bisa dapat apa ya, kemampuan untuk lebih pede lah setelah jadi mahasiswa berprestasi. Udah pede ditambah lebih pede lagi. Lebih pede lagi. Maksud gue secara apa ya? Mungkin secara hal gue masih kurang pas dengan jawaban. Belum dapat ya. Iya, artinya mahasiswa berprestasi sama enggak tuh yang ngebedain ya. Hak-haknya mungkin ada hak-hak lebih dari mahasiswa berprestasi yang nggak dipunyain mahasiswa biasa. Ada nggak? Haknya. Sama aja sebenarnya. Sama aja, cuman ya lebih berprestasi aja mungkin. Artinya mahasiswa berprestasi itu cuma aja. Penghargaan sebenarnya. Penghargaan atas pencapaian kita yang telah berhasil melakukan suatu hal atau lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi sama aja hak-haknya. Kita mau hak untuk berbicara ke siapapun bebas, hak untuk dalam hal perkuliahan bebas gitu. Artinya kampus nggak mandang bulu ya untuk hal-hal kayak gitu. Iya, mau mahasiswa berprestasi atau enggak sama aja haknya berarti ya.
selanjutnya masuk ke tingkat nasional, mungkin mahasiswa berprestasi nasional. Sebelumnya lu udah pernah ikut atau itu Belum. kayak gimana sih nantinya? Tapi gue ada gambaran sedikit. Coba mungkin bisa dijelaskan. Mungkin karena gue baca-baca ya, tahu informasinya dan lain sebagainya. Emang sih biasa itu mahasiswa berprestasi yang mungkin teman-teman yang pengen nyiapin nih jadi mahasiswa berprestasi bisa banget. Yang pertama itu biasa tingkat kampus. Prodi dulu, program studi biasanya ke kampus, baru dari kampus ke provinsi, naik ke nasional gitu. Di nasional nanti ya memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada tes bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris, kita di situ presentasi tentang karya tulis kita, ilmiah kita dan lain sebagainya. Itu gambaran sedikit aja sih. Karena berarti lu tingkat apa nih, lu mahasiswa berprestasi tingkat fakultas atau tingkat UPI atau gimana? bisa dikatakan ya Kamda gitu, Kamda apa tuh? kampus daerah. Oh, tingkat kampus daerah, berarti lu mahasiswa berprestasi UPI Serang gitu ya. Jadi UPI Bandung sendiri ada lagi? Belum. Nanti pemilihannya nanti ada. Gue dukung sih, lu menang karena lu teman gue. Tapi tak daftar lagi kok. Oke. Terakhir mungkin ada nggak quotes buat teman-teman ini buat yang mau jadi mahasiswa berprestasi? Apa ya? Mungkin 1 kalimat 2 kalimat lah. Disiapkan segala macam bentuknya dari mulai berkas, terus prestasi-prestasi dan lain sebagainya dari sekarang, informasi-informasi karena itu penting banget, terutama prestasi itu dari sekarang, lomba-lomba dan lain sebagainya karena itu unsur yang paling penting gitu. Kalau kita memenangkan lomba tingkat nasional atau internasional itu penting banget. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi mau gue simpulkan sih semuanya keseluruhan. Andi ini salah satu mahasiswa berprestasi, dan untuk menjadi mahasiswa berprestasi kayak Andi ini harus aktif di semua lini kayak organisasi, terus juga lomba-lomba dan ekstrakurikuler, maksudnya dari akademik juga harus bagus. Jadi itu tuh poin penting untuk lu jadi mahasiswa berprestasi. Di sisi lain mungkin yang ngebedain mahasiswa berprestasi sama enggak itu ya nggak ada sebenarnya. Artinya hak lu di kampus akan sama aja dengan mahasiswa lainnya, baik berprestasi ataupun enggak, itu hak lu sama aja. Dan terakhir, pengetahuan tentang UPI, bahwa UPI nggak cuma di Bandung aja. Jadi dia punya kampus-kampus daerah. Cari informasinya, jangan lupa. Informasinya kalau mau masuk mungkin di website UPI nanti. Ada. Mungkin nanti gue taruh di deskripsi, dan mungkin itu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu jadi mahasiswa berprestasi seneng atau enggak? Jawab jujur apa enggak? Ya, terserah. Lu maunya jawab jujur atau enggak? Seneng. Oke, sekarang gue ganti pertanyaannya. Kan ada seneng nggak? Ada senengnya pasti. Yang nggak senengnya jadi mahasiswa berprestasi apa? Khawatir ketika kita tidak bisa melakukan suatu hal itu dijudge, dibully. Artinya ketakutan terbesar lu. Iya, padahal kan semua manusia kan punya kelebihan masing-masing kan. Nah, tapi ada beberapa orang mungkin lu kan mahasiswa berprestasi, lu kan pinter, lu kan gini, kok gini aja nggak bisa gitu. Oke, ketakutan terbesarnya berarti nggak bisa memuaskan lah ibaratnya. Iya. Padahal kan nggak selalu, kita kan biasa aja kan. Nggak selalu tinggi, nggak selalu di atas. Gitu. Oke, mungkin itu untuk ketakutan terbesar dari Handi. Nah, Yang lain dong. oke.